Satu pembahasan lagi tentang nasabnya Rasulullah SAW. Setelah diutusnya di Jazirah Arab, kita bahas tentang nasabnya Rasulullah SAW. Dan itu pembahasan pertama. Oh iya. Nasab Rasulullah SAW. Nasab Rasulullah SAW adalah, sebutkan, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Manab ibni Qusay ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau disebut nama Rasulullah SAW-nya dihitung 22 tuh. 22 nama. Nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Malik bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuh lihat. Iya, bin Mudar bin Nizar bin Adnan, 22 kalau disebut nama Nabi Muhammadnya. Nah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sampai kepada Adnan, Sayyidina Adnan. Di orang Arab itu, orang Arab, bangsa Arab, suku Arab secara umum itu terpongkol pada dua orang. Leluhurnya terpongkol pada dua orang. Imma Adnan, imma Qahtan. Dan semuanya dari kabilah Yaman ikutannya. Dan keduanya ini, Adnan dan Qahtan ini baliknya ke, entah ya Qahtan ya, Adnan utamanya. Adnan ini baliknya ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi yang sudah pasti, tadi nasab yang disebutkan 22 sampai Adnan itu sudah mufakat ulama itu betul. Nasabnya Rasulullah SAW sampai Adnan. Setelah itu dari Adnan ada lagi sampai nyambung ke Nabi Ismail alaihissalam. Cuman yang antara Adnan dan Nabi Ismail ini berbeda pendapat. Gitu. Tapi yang pasti Rasulullah SAW itu keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan nabi. Maka Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat di sini ada tasalsul gen. Apa? Turun menurunnya gen. Iya. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan hikmah Rasulullah SAW dibuat tidak memiliki anak laki-laki adalah karena Allah ingin hendak menutup, menjadikan Rasulullah itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu sekalian, bukan bapak dari laki-laki. Betul adanya bukan bapak dari laki-laki. Tapi Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, hikmahnya Rasulullah nggak punya anak laki adalah mau ditutup kenabiannya. Risalah kenabian sudah paling puncak nih Rasulullah SAW. Kalau ada lagi, gennya masih terus. Berarti potensi untuk jadi nabinya masih ada. Nah, untuk itu hikmah ilahiyahnya Allah putus. Jadi bukan suatu nakas, bukan satu kekurangan, justru suatu kelebihan supaya Rasulullah tetap menjadi penutup para nabi. Hikmah di balik itu lagi apa? Walaupun Rasulullah dari jalur laki-laki terputus, tapi jalur perempuan masih ada. Rasulullah yang bilang sendiri, kalau nasabku itu baliknya ke Sayyidah Fatimah. Kalau orang lain laki-laki, tapi kalau nasabku Sayyidah Fatimah. Maka keturunannya Rasulullah sampai sekarang Ahlul Bait, para habaib itu masih mengandung gennya Rasulullah. Kuncinya apa? Kalau kenabian sudah diputus, gara-gara jalur laki-laki sudah diputus, potensi untuk jadi nabi karena gennya itu sudah keputus, tapi jalur perempuan masih ada, maka darahnya masih ada, walaupun nabinya sudah terputus, tapi itulah sebabnya kenapa kita dapati banyak para habaib Rasulullah yang masyhur menjadi wali. Ya, walaupun tak jadi nabi tapi jadi wali. Karena saking begitu dimuliakannya gennya Rasulullah SAW ini. Dan bukan main-main. Gen fisik itu mempengaruhi. Contohnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Kita bayangin, kalau ada benda langit dari atas turun ke bawah, itu kayak apa kejadiannya? Habis di tengah-tengah. Kebakar habis. Rasulullah SAW semalam ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Nah, langit ke-7. Semalam, betapa cepatnya semalam. Nggak habis, nggak apa. Karena secara fisik juga dibekali akan hal tersebut.
Makanya katakan wali-wali kutub, pemimpin para wali itu banyak yang dari Sadah. Kenapa? Karena fisiknya kuat. Adapun kalau dari akhwal selain keturunan Rasulullah, ada yang jadi kutub biasanya nggak lama karena fisiknya tidak diimbangi untuk itu. Begitu cara satu hikmah biologiahnya itu. Hikmah biologiahnya. Maka begitu. Dan kata Rasulullah SAW, apa? Kata Rasulullah dari soal nasab ini, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku ini dari orang terpilih, dari orang terpilih, dari orang terpilih. Jadi ke atas itu orang terpilih semua. Orang-orang baik semua, khiyar, terpilih dan baik. Orang-orang baik semua. Maka nggak ada omongan bapaknya, emaknya Rasulullah itu kafir. Waliyazubillah, omongan seperti itu. Seandainya kata pun kafir betulnya, maka nggak maksudnya yang tidak masuk Islam. Kenapa? Nggak pantas tidak dimasuk Islam. Orang Rasulullah belum diutus. Iya kan? Kita kenal namanya ada ahlul fatrah, orang yang kesenjangan tidak ada nabi. Nah, orang yang ahlul fatrah itu najak, selamat. Ya, kalau orang lain aja kita anggap selamat, kenapa bapak sama emaknya Rasulullah nggak dianggap selamat? Paling minimal itu. Tapi lebih daripada itu ada kemuliaan di situ. Di sulbinya mengalir Rasulullah SAW. Apa tadi kita baca tuh? Ya tanaqqal fi aslabin tuhur, apa tahirah gitu. Pindah-pindah di simtuduror, pindah-pindah dari sulub satu ke sulub lain yang suci semuanya. Itu Rasulullah SAW. Begitupun setelahnya lewat Sayyidah Fatimah. Maka itu hikmahnya daripada nasab ini. Jadi nasab bukan main-main, ya bukan hanya kita menghafal, tapi ada hikmah di balik itu, bahwasanya ke atas Rasulullah dan ke bawah Rasulullah juga mulia. Maka kata Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kau tidak akan sesat selamanya kalau kau berpegang pada itu. Apa? Kitabullah, Al-Qur'an, dan itrati ahli baiti, keturunanku, ahli baitku. Kenapa? Yang dalam hadis lain ada sunnahku, hadisku. Kenapa di sini itrati? Padahal yang sunnah itu dhaif derajat hadisnya. Kalau yang itrati ahli baiti lebih hasan, lebih unggul. Apa hikmahnya? Karena para ahli bait, para habaib, para zuriyah Rasulullah itu mereka lah orang-orang yang menjaga sunnah tersebut. Ibarat tadi, kalau sunnah tadi jadi bacaan, hanya teori, ini ada orangnya, kita lihat betul-betul yang menjalankan sunnahnya. Maka itu lebih ngena buat kita dibanding yang teori belaka. Begitu. Maka, satu lagi hikmahnya buat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa dijaganya nasab Rasulullah SAW, baik leluhur maupun ke bawah. Gimana kita ngikutinnya? Ini kan begini adanya. Gimana kita ngikutinnya? Kita ngikutinnya adalah dengan mendidik anak kita untuk menjadi orang soleh. Jangan lupa juga didik anak kita untuk mendidik anaknya lagi jadi anak orang soleh. Terus ke bawah begitu supaya terjaga keturunan kita. Walaupun mungkin kalau kita lihat ke atas tidak begitu terjaga misalkan ya, tapi jangan sampai ke bawah kita tidak terjaga. Begitulah salah satu bagaimana cara mengambil hikmah daripada nasab ini. Jadi bukan hanya cuman ngapalin doang seperti tadi, ada hikmah di balik itu yang bisa kita ambil. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu ada ayat dalam Al-Qur'an begini. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami akan mengazab siapapun kecuali atau satu kaum kecuali kami telah utus kepadanya seorang rasul. Antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad zamannya jauh 600 tahun, ya kan? 600 tahunan, 6 abad. Mulai berkurang, inhiraf, berubah apa yang sudah dicanangkan Nabi Isa alaihi salam. Kosong, enggak ada pemimpin sama sekali. Orang dalam kesesatan. Karena apa? Karena mereka ketidaktahuannya. Ya. Bukan karena mereka pengen sesat. Bukan karena mereka takabur pada Allah, karena nggak ada yang memimpin. Maka kata Allah Ta'ala, Allah dengan hikmah ilahiyahnya yang adil, maha adil, makunna mu'adzabin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus rasul. Gitu. Tapi Islam itu pasti ada, itu kan kekosongan, tapi Islam ada terus ada yang beragama Islam tuh ada gitu. Sebelum Rasulullah SAW? Baik. Itu sebenarnya pembahasan nanti deh tuh setelah ini. Tapi apa? Sebenarnya Islam itu adalah agama yang dibawa bahkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti udah ada. Udah ada. Itu Islam itu agama yang benar. Gitu. Jadi penyebutan Nasara dan juga itu dari mereka saja. Tapi yang dibawa itu Islam. Apa maksudnya? Tauhidnya sama. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda syariatnya.
Hukum kayak tadi yang kita baca nih, syariatnya, fikihnya, beribadahnya, hukum kenegaraannya, hukum pidananya, perdatanya. Hanya itu. Tapi kalau mengesahkan Allah, tauhid, akidahnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sama, nggak ada beda. Jadi nggak beda agamanya ya. Bukan ini bawa agama ini bawa agama ini. Ini bawa syariat ini bawa syariat ini, betul. Karena syariat hanya cara. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Buat setiap orang setiap kelompok kami jadikan syariatnya masing-masing. Jadi Nabi Adam punya syariatnya sendiri, Nabi Isa punya syariatnya sendiri, Nabi Nuh punya syariatnya, Nabi Musa punya syariatnya sendiri, Nabi Ibrahim punya syariatnya sendiri, Nabi Muhammad punya syariatnya sendiri, dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi itu menghapus syariat sebelumnya, yang sebelumnya nggak kepake. Berarti kalau di umatnya Nabi Muhammad nggak ada alul fatrohnya? Di umatnya Nabi Muhammad sekarang? Iya, nggak ada alul fatrohnya. Yang dianggap alul fatroh sekarang, kalau ada di hutan belantara, yang tak tersentuh sama sekali informasi buat dia, terisolasi, cukup lama, nggak sampai berita Islam ke dia, Nabi Muhammad nggak sampai, maka dia termasuk ahlul fatrah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, cuma sudah aja tuh. Hah? Kagak diazab. Tapi perkiraan masih ada yang Wallahu a'lam. Kalau ada yang begitu adanya. Gitu. Tapi mereka nggak mungkin tahu ini. Ahlul fatrah kalau tahu ini berarti tahu Islam, ya kan? Jadi ada yang hukumnya seperti itu sampai sekarang. Namanya ahlul fatrah, kesenjangan para nabi tadi. Begitu. Itu barangkali. Ada lagi pertanyaan?